Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di hari baru karunia Tuhan. Hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2022, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan berdasarkan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan belajar bersama kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa bersama memohon hikmat dari Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu, tuntunan-Mu dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun dengan sukacita baru, dengan semangat baru di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami ya Bapa. Namun sebelum itu kami akan bersama belajar dari firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk memahami kebenaran firman ini, khususnya kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia telah berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini diberikan judul Jangan Bermain Api. Jangan bermain api. Bapak Ibu Saudara, ungkapan jangan bermain-main dengan api, nanti kamu terbakar. Ungkapan ini merupakan sebuah nasihat sekaligus ajakan yang sering disampaikan untuk tetap mawas diri agar tidak terjebak dalam keinginan untuk melanggar hal-hal yang dianggap prinsip tentang hidup ini. Terlebih kalau hal itu terkait dengan ketetapan Allah. Kalau melanggar, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel diperingatkan untuk tidak berbuat jahat, menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak meniru nenek moyang mereka yang tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, melawan kehendak Tuhan, dan bersungut-sungut. Akibatnya, sebagian besar dari mereka ditewaskan Tuhan di padang gurun. Peristiwa-peristiwa itu dicatat dengan maksud tertentu. Tujuannya menjadi pengingat agar jemaat tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jahat itu. Bapak Ibu Saudara, sebagai Israel yang baru, kita dipanggil untuk setia dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan menempuh jalan pintas, sebab hidup di luar perintah Tuhan pasti binasa. Mengikut Dia bukan berarti kita otomatis luput dari masalah-masalah hidup. Tetapi satu yang pasti, bahwa Dia memberi jaminan yang pasti bahwa pencobaan hidup yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyapa kami, mengingatkan kami, menegur kami agar mengubah sikap hidup kami yang kurang berkenan kepada Tuhan menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Hindarkan kami dari segala macam pencobaan ya Bapa. Bahkan sekalipun percobaan itu ada dalam hidup kami, berikan senantiasa kami kekuatan. Sebab itulah janji yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sebab itu kami akan dengan teguh melangkah, sebab tangan Tuhan selalu menopang kami. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat yang akan melaksanakan tanggung jawab pekerjaan di mana saja. Berikan kekuatan supaya dapat mengangkat setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dengan baik. Jemaat Tuhan yang dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat supaya dalam proses belajar mengajar boleh memahami pelajaran dengan baik dan kelak boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan kami, kekuatan kami menjalani hari hidup karunia Tuhan. Hindarkan kami dari sakit penyakit, bahkan jemaat yang sakit Tuhan pelihara. Berikan makanan, minuman, obat-obatan menjadi saluran kesembuhan bagi mereka yang asalnya dari Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, berkati pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Berikan kebijaksanaan
sehingga dapat melakukan tanggung jawab dengan baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.